seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tembung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojopahit Singosari berdiri berdiri. Ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah jaya. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Halo, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali selama 30 menit ke depan Pojok Jatim kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini, menarik dan beragam dari berbagai daerah di wilayah Tapal Kuda. Dan berikut Pojok Jatim selengkapnya bersama saya Tara. Mengawal informasi yang pertama, Rizal Sampurna, pemuda 30 tahun asal Banyuwangi diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja dan meninggal dunia. Kabar Rizal Anis Zulkarnain menceritakan bagaimana kondisi Rizal selama bekerja sebagai scammer di Kamboja. Anis yang kerap berkomunikasi dengan Rizal itu mengaku melihat sahabatnya tersebut bekerja dalam kondisi tangan terborgol saat melakukan panggilan video dengannya. Namun ketika ditanya, pria yang memiliki kepribadian tertutup dan pendiam itu tak menjelaskan lebih jauh dan justru mengatakan bahwa tangan terborgol adalah perlakuan yang biasa ia terima. Pada lain waktu, Rizal juga mengungkapkan kekhawatirannya apabila tak tembus target yang ditetapkan tempatnya bekerja, yaitu akan dipindah ke Myanmar atau Vietnam. Rizal mengatakan bahwa dua negara itu adalah negara yang berbahaya dan dia berharap hal tersebut tak terjadi. Ia mengatakan mimpinya untuk melanjutkan hidup selesai bekerja selama setahun di Kamboja. Dia hendak bekerja di Malaysia sebagai kuli. Ia pun pernah bilang jika Kamboja lebih aman daripada Myanmar atau Vietnam. Kepada Anis, Rizal mengaku bekerja sebagai scammer dengan gaji $800 Amerika Serikat. Tetapi pada kenyataannya, gaji yang diterimanya hanya sebesar $300 Amerika Serikat. Saya lihat di hari ini sih, bukan foto, video call. Dia sempat video call sama saya waktu Mas Rizalnya bekerja, gitu aja sih. Pas kerja? Iya, pas kerja. Dilihatin tangannya ada borgolnya gitu. Waktu nggak sempet tanya kenapa itu gitu? Enggak, iya sempat saya tanya, kenapa Jal? Ya memang kayak gini, dia ngomongnya kayak gitu. Untuk mungkin karena nggak tahu, entah itu sistemnya seperti itu, kerjanya saya juga nggak tahu. Kalau itu nggak cerita sama sekali sih. Cuman waktu mau berangkat ke Kamboja dia sempat kirim sempat video call sama saya bareng sama beberapa orang, entah itu ngomongnya 20 orang atau berapa orang, lumayan banyak sih. Kalau saya nggak tahu ya secara bebas atau enggak, soalnya ya di dalam ruangan kayak gini nih, kayak gitu.
Ya, megang HP-nya santai. Bahkan saya pernah lihat aktivitas waktu istirahat, makan bareng sama teman-teman. Hingga kini keluarga dan kerabat masih menunggu kabar pasti mengenai keberadaan jenazah Rizal yang diinformasikan meninggal pada 17 Maret 2025 saat dipekerjakan sebagai scammer di Kamboja. Ibunda Rizal, Sulastri, menyampaikan ada gelagat aneh yang sempat ditunjukkan Rizal semasa hidupnya. Bahkan saat video call ke adik sepupunya sembunyi-sembunyi. Kepada adik sepupunya yang bernama Siva, Rizal menunjukkan bagaimana lingkungan kerjanya, suasana mes, teman kerjanya, hingga bosnya. Namun panggilan tatap muka itu tak bebas dilakukannya. Rizal yang dipekerjakan sebagai scammer biasanya akan berpura-pura tengah menelpon pelanggan agar tidak ketahuan. Andoko Kusumo, KTV. Sehari setelah dinyatakan hilang tenggelam saat berenang di pantai wisata Pulau Merah, Banyuwangi, tubuh seorang remaja berusia 12 tahun akhirnya ditemukan. Namun naas, korban ditemukan oleh tim SAR gabungan dalam kondisi sudah meninggal dunia 150 meter dari titik tenggelamnya korban. Inilah video amatir yang direkam teman-teman korban saat mengetahui korban bernama Ronan dan Revan berupaya menepi setelah terseret ombak di pantai wisata Pulau Merah, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Rekan-rekannya tampak panik, berteriak membiarkan aba-aba kepada kedua remaja ini agar terus berenang ke tepi pantai karena gelombang tinggi. Melihat dua korban ini tampak kelelahan di tengah laut. Sejumlah rekan korban yang berada di tepi pantai langsung melaporkan insiden ini kepada petugas pantai setempat. Oleh petugas pantai, pencarian langsung dilakukan menggunakan perahu cepat. Tubuh korban bernama Revan akhirnya berhasil dijangkau petugas dan berhasil dibawa ke tepi pantai dengan selamat. Namun naasnya, korban lain Ronan tak kunjung juga ditemukan oleh petugas pantai. Remaja pelajar SMP ini pun dinyatakan hilang. Selain pencarian dilakukan oleh tim SAR dari unsur Basarnas, TNI, Polri, petugas pantai, dan nelayan di tengah laut. Pihak keluarga korban pun membantu dengan ritual larung saji ke laut dengan harapan korban Ronan segera ditemukan. Kurang dari 24 jam tenggelam, akhirnya Ronan usia 12 tahun remaja asal desa Rejo Agung, Kecamatan Serono, Banyuwangi ini ditemukan oleh tim SAR gabungan 150 meter dari titik korban tenggelam. Namun takdir bicara lain. Ronan ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ronan oleh tim SAR dievakuasi ke rumah sakit setempat untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah oleh tim kesehatan yang memeriksa bahwa korban murni meninggal dunia lantaran tenggelam, oleh tim SAR diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sebelum dinyatakan hilang tenggelam, petugas pantai sebenarnya telah memberikan peringatan kepada pengunjung agar tidak berenang di laut karena ombak sedang tak bersahabat. Diduga karena tak mengindahkan larangan petugas, dua remaja ini tetap berenang di laut hingga akhirnya terseret gelombang laut selatan yang terkenal sangat ganas. Kami sampaikan di sini bahwa korban tenggelam yang dilaporkan pada hari Jumat tanggal 18 April tahun 2025 kemarin, dan pada hari ini Sabtu sekira 04.00 korban telah diketemukan oleh tim dan dinyatakan meninggal. Dan pada saat itu setelah kami melaksanakan evakuasi bersama tim, dinyatakan meninggal oleh tim medis. Selanjutnya diterima dan kami serahkan kepada pihak keluarga. Tentunya himbauan dari kami, tugas keamanan, untuk siapapun yang berwisata di tempat perairan atau pantai, untuk selalu mengikuti rambu-rambu dan petunjuk dari petugas yang ada. Demikian, terima kasih. Dua korban tenggelam ini tiba di Pulau Merah pada Jumat pagi bersama 4 orang rekan sekolahnya. 4 rekan korban memilih bermain di tepi pantai, namun 2 korban memilih mandi berenang ke tengah laut meski sebelumnya sudah dilarang. Andoko Kusumo, CTV. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi.
Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh. Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf darah yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, berarti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit, nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi, jadi bisa kebas, bisa mati rasa, dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamnya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda. Hanya di
Touring Waterpark. Hai guys, bagi pecinta kuliner, kini telah hadir kuliner yang nikmat dan lezat di Banyuwangi. Ya, di sini tempatnya. Warung Mie Rejo Agung Srono menyajikan kuliner yang istimewa dengan ciri khas mie yamin. Selain cita rasa yang enak, di sini Anda akan dimanjakan dengan suasana tempat nyaman dan berbagai menu pilihan. Juga tersedia aneka minuman dan binso es serut ala Korea. Warung Mie juga menyediakan paket khusus pelajar dengan harga terjangkau. Jadi buat kalian yang pengen makan mie premium rasanya mantap, gurih, pedas, bisa berlevel, tinggal aja langsung datang ke Warung Mie. Jadi tunggu apa lagi? Segera datang dan nikmati sensasi kuliner aneka mie yang ada di Warung Mie Rejo Agung Srono, Banyuwangi. Warung Mie, kenikmatan mie berawal dari sini. Namun bisa guna tingkatkan mutu dan kualitas pendidikan, sejumlah kepala sekolah dan MKKS SMA Negeri dan SMK Negeri yang ada di Kabupaten dan Kota Mojokerto gelar studi tiru ke Sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jawa Timur. Selain berkesempatan mendapat paparan program yang diterapkan di Semandatara, pada kesempatan tersebut mereka juga melihat fasilitas yang ada. Rombongan musyawarah kerja MKKS SMA Negeri dan SMK Negeri Sekabupaten Kota Mojokerto tiba di lokasi sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jatim pada hari Minggu sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Mereka tiba di Semandatara dengan mengendarai 2 bus yang langsung disambut hangat oleh kepala sekolah dan sejumlah guru hingga pengasuh SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara. Sementara studi tiru telah direncanakan pada hari sebelumnya, namun masih ada giat di luar kota sehingga acara baru bisa dilaksanakan pada hari Minggu ini. Meski di hari libur, mereka tampak semangat dan turut mengapresiasi terkait kebersihan di Semandatara. Rombongan yang ikut hadir ke Semandatara sendiri terdiri dari 48 kepala sekolah, Kasih SMA, Kasih SMK, Kasih SMA, PKPLK, dan Kasubag TU. Sementara pada kunjungan studi tiru ini, mereka memilih sekolah SMA Negeri 2 Taruna Bayangkara, Jatim yang ada di Kabupaten Banyuwangi sendiri. Karena ingin menggali inovasi yang ada, di antaranya kesempatan atau pembelajaran terkait kurikulum Merdeka yang di dalamnya tergabung kurikulum kebayangkaraan, pengelolaan anggaran yang bersumber dari PSM, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, seusai mendapat pemaparan dari kepala sekolah, mereka juga diberi kesempatan untuk meninjau fasilitas yang ada di sekolah ini. Mereka ingin ada pengelolaan dari kepala sekolah yang bisa mereka ambil dari kunjungan hari ini, setidaknya tentang bagaimana pengelolaan inovasi di sekolah, kemudian pengelolaan sumber dana dari masyarakat, dan tentu pula adalah gimana memberikan kesemataan atau pembelajaran kurikulum Merdeka. Di dalamnya ada kurikulum khusus yaitu tentang kebayangkaraan. Mereka yang jelas melihatnya bahwa ini sekolah taruna yang bisa jadi ada beberapa hal yang bisa diterapkan di sana. Mereka sangat nanti menaruh tentang kebersihan sekolah kita, luar biasa bersihnya, sehingga tadi mereka tanya gimana sih kiat-kiatnya sekolah ini bisa bersih sepanjang hari, jadi baik pagi, siang sampai sore, termasuk hari ini meskipun Minggu sekolah bersih dari depan sampai belakang. Mereka sangat terkesan dengan kebersihan sekolah kita. Sementara itu, Kasih Pendidikan SMA Cap Dindik Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto Imron Rosadi mengatakan, melalui giat studi tiru ini nantinya bakal menjadi role model untuk mengambil kebijakan dalam meningkatkan kualitas dan prestasi di sekolah yang ada di Mojokerto. Terima kasih. Ini merupakan kegiatan yang diinisiasi dengan KKS dan pejabat dinas. Dengan begini kami punya gambaran bagaimana pengelolaan manajemen di SMA 2 Taruna Bayangkara
Dan ini akan menjadi role model bagi kami untuk mengambil kebijakan-kebijakan bagaimana peningkatan prestasi di sekolah SMA, SMK maupun BKPSK di seluruh cabang wilayah Kabupaten dan Kota. Kami sangat tertarik sekali untuk pengembangan di sekolah masing-masing. Intinya adalah bagaimana untuk meningkatkan prestasi siswa dan karakter siswa kemudian lain. Ya. Jadi nanti teman-teman kepala sekolah yang sudah bekerja di sini sekitar 24 orang ya SMK ini adalah nanti membrand sekolahnya, membranding sesuai dengan kemampuan dan situasi sekolahnya. Intinya adalah tadi sudah banyak yang diberikan untuk mengelola sekolah. Endingnya ada di karakter yang meningkat, pesannya yang meningkat. Ini untuk anak-anak bangsa. Setelah selesai mendapat bekal dan pengalaman yang diterapkan di Sekolah Sembadatara, para rombongan studi tiru tersebut melangsungkan perjalanan pulang ke Mojokerto. John Iskandar, CTV. Dalam perayaan Jumat Agung mengenang wafatnya Yesus Kristus, umat Katolik Desa Gerajakan Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, yang diperankan oleh orang muda Katolik menggelar tablo Jalan Salib Kisah Sengsara Yesus. Ini bertujuan untuk meningkatkan iman Katolik. Tablo ini juga menarik antusias anak-anak yang ingin menyaksikan. Tablo kisah mengenang sengsara Yesus yang diperankan oleh orang muda Katolik Desa Gerajakan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, berjalan haru dan menarik antusias anak-anak desa setempat yang ingin menyaksikan kisah perjalanan Yesus tersebut. Tablo Jalan Salib yang rutin digelar setiap tahun ini mengambil tema tidak semua dari kamu bersih. Maka dengan kisah ini diharapkan untuk umat Katolik dapat meningkatkan iman Katoliknya. Tablo perjalanan kisah sengsara Yesus membuat yang menyaksikan meneteskan air mata. Bagaimana tidak, Yesus yang dituduh oleh orang-orang jahat disiksa oleh pasukan kerajaan Yahudi. Salah satu siksaan yang tidak henti-henti, yakni cambukan sepanjang jalan. Penyiksaan yang digambarkan tidak ada yang bisa menghentikan hingga Yesus meninggal di salib. Jadi tablo hari ini adalah kita merayakan peringatan wafat Tuhan, sengsara Tuhan. Jadi dimulai dari rumah Pilatus sampai Kalvari, itu juga merangkum kelahiran sampai kematian. Disitulah kita mendapatkan makna kerohanian bahwa dia bersedia menyerahkan nyawa, dia bersedia berkorban sampai sehabis-habisnya. Jadi cinta Tuhan kepada manusia itu tak terbatas. Cintanya berani membasuh kaki, yaitu membersihkan kaki kita yang capek karena berjalan di tengah situasi dunia. Dan disitulah Tuhan meneguhkan supaya kita tetap berjalan sampai pada tujuannya, itu apa? Persatuan dengan Allah. Tujuannya mengenangkan kembali sengsara wafat Tuhan. Kemudian yang ketiga, mengajak umat untuk merefleksikan peristiwa sengsara kemudian kematian Tuhan menjadi sebuah perjalanan iman. Perjalanan iman yang sungguh-sungguh menghasilkan sebuah perwujudan iman, yaitu dalam perbuatan sehari-hari kita berani dibersihkan Tuhan. Sementara Paskah tahun 2025 mengambil tema Damai Sejahtera Kristus di tengah keluarga yang acara puncaknya pada Sabtu malam di Gereja Katolik Paroki Maria Ratu Para Rasul Desa Gerajakan rencananya akan dihadiri oleh ribuan jamaah. Andoko Kusubo, CTV. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark.
Hai milenial muda, ayo raih cita-citamu dengan bergabung di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Kampus hijau, kampus ulul ilmi, sebagai universitas yang unggul dan berdaya saing di bidang kajian, keislaman, dan keilmuan. Berakhlak mulia, berlandaskan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Siap menerima mahasiswa baru tahun akademik 2025-2026. Ada banyak fakultas dan program studi yang bisa jadi pilihan. Program Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Tadris Matematika, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Dakwah dengan program studi Pengembangan Masyarakat Islam. Pendaftaran mahasiswa bisa dilakukan secara online. Gelombang 1 dari tanggal 1 Desember 2024 hingga 1 Maret 2025. Gelombang 2 mulai 4 Maret 2025 hingga 7 Juni 2025. Gelombang 3, 10 Juni hingga 30 Agustus 2025. Biaya pendaftaran program Strata 1, Rp300.000, program Pasca Sarjana Rp500.000. Menunjukkan bukti pembayaran dan mengisi formulir menjadi syarat pendaftaran. Untuk pendaftaran offline, bisa langsung di Ruang Humas Lantai 1 atau kontak person Humas Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi di 0878-1651-1550. Kampus Universitas Islam Ibrahimi mudah diakses, berada di Jalan Kiai Haji Hasyim Asy'ari nomor 1 Genteng Banyuwangi. Didukung fasilitas kuliah yang memadai, ruang ber-AC, lab bahasa, perpustakaan, minibank, koperasi, dan percetakan, auditorium, meeting room, podcast, juga memberikan program beasiswa bagi tahfidz Al-Quran, kader NU berprestasi, dan KIP kuliah, bina lingkungan masyarakat sekitar kampus, Basnas. Alumni S1 Unip, Fresh Graduate S1 Unip. Ada banyak wadah kegiatan mahasiswa dengan berbagai minat pilihan seperti UKM Musik, UKM Teater, UKM Olahraga, UKM Pers, UKM Padus, UKM Pramuka, UKM KSR PMI, UKM Protokoler. Segeralah bergabung, raih cita-citamu, dan kuliah di Universitas Islam Ibrahimi Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rektor Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi mengucapkan syukur alhamdulillah atas transformasi perubahan bentuk dari institut menjadi Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Ini merupakan indikator bahwa perguruan tinggi Ibrahimi sudah bertransformasi dan mengalami perubahan yang signifikan. Tentunya ini adalah nikmat dan rasa syukur yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Ibrahimi ini merupakan perguruan tinggi yang pertama kali di Kabupaten Banyuwangi, dan tentunya sudah banyak alumni-alumni yang berprestasi dan menjadi orang-orang penting di Kabupaten Banyuwangi. Oleh karenanya dalam kesempatan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk bisa berkuliah dan menuntut ilmu di Universitas Islam Ibrahimi Genteng Banyuwangi. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu
Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Seorang pria parubaya di kota Probolinggo menabrakkan diri ke kereta api yang baru berangkat di stasiun kota Probolinggo pada Minggu sore. Kerasnya benturan membuat nyawa korban tidak tertolong dalam perawatan tim medis di ruang rumah sakit setempat. Diduga korban nekat mengakhiri hidupnya karena depresi, penyakit yang diderita tak kunjung sembuh. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan penyelidikan dan olah TKP. Video detik-detik seorang pria menabrakkan diri ke kereta api berhasil direkam komunitas pecinta kereta api sekitar perlintasan kereta api Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Tidak hanya itu, CCTV milik warga dekat lokasi kejadian juga merekam saat korban ditabrak kereta api Logawa jurusan Purwokerto ke Tapang Banyuwangi yang berangkat dari stasiun Kota Probolinggo. Saat menabrakkan diri, korban yang memakai masker ini sempat berlari di tengah rel. Bahkan penjaga palang pintu berteriak untuk menyingkir. Masinis kereta api membunyikan klakson agar korban menjauh dari rel kereta api. Namun usaha tersebut tidak membuat korban takut hingga akhirnya ditabrak pas di tengah rel. Kondisi palang pintu kereta api yang tertutup membuat peristiwa tersebut menjadi tontonan warga. Korban diketahui bernama Wara Supriyadi, 60 tahun, warga Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Mangunharjo, Kota Probolinggo. Sempat terseret 5 meter, korban akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo dengan luka parah pada bagian kepala dan punggung. Ngerekam video buat konten, dan saya kira S35 atau klakson tadi itu benar, sapaan. Ternyata pas saya menggok gini, itu orang nyebrang dan langsung ketabrak. Gitu kalau ciri-cirinya gimana Mas? Ciri-ciri apanya? Orangnya yang ketabrak itu? Korbannya tadi kira-kira sudah tua dan bermasker. Oh, bermasker ya? Iya. Langsung meninggal atau gimana dia? Katanya belum meninggal. Tadi saya pas ketabrak enggak saya lanjutin videonya. Oh, perempuan atau laki? Dugaan kuat korban mengakhiri hidupnya lantaran depresi, penyakit yang dideritanya sejak tahun 2009 tak kunjung sembuh. Memang benar ada kejadian barusan, namun demikian kami dari Polres Probolinggo Kota masih mendalami. Ini sudah dari TKP, kita evakuasi ke rumah sakit dan baru kita dalami ini. Kita masih belum tahu. Tapi untuk saat ini dan meninggal atau gimana? Informasi dari rumah sakit baru saja meninggal. Sudah meninggal ya. Iya. Tapi untuk dugaan motif diri atau yang lainnya masih belum kita dalami dulu. Termasuk identitas masih belum punya ini. Siap. Terima kasih kepada. Saat ini, kasus pria tabrakan diri ke kereta api dalam penyelidikan kepolisian setempat. Farid Falevi, CTV. Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo memusnahkan ribuan obat-obatan terlarang dan narkotika. Barang tersebut merupakan barang bukti dari 109 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan ribuan obat-obatan terlarang serta narkotika ini digelar di halaman kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dengan rincian 100.000 lebih obat keras berbahaya, 169 gram sabu-sabu, dan hampir setengah kilogram ganja. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrat mulai periode Juli 2024 hingga Maret 2025 dengan jumlah kasus mencapai 109 kasus. Barang bukti lain yang ikut dimusnahkan mulai obat dalam daftar G, 19 senjata tajam jenis celurit, belasan handphone, dan berbagai barang bukti lain. Khusus untuk obat-obatan terlarang dan narkotika dimusnahkan menggunakan blender, sedangkan barang bukti lainnya dimusnahkan menggunakan mesin. Menurut Ahmad Nuril Alan, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, pemusnahan ini sebagai bentuk komitmen dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana. Melakukan pemusnahan barang bukti bidang perkara pidana umum yang telah berkekuatan tetap periode bulan Juli 2024 sampai dengan hari ini 2025 dengan kurang lebih 109 perkara. Ya,
ya. Alhamdulillah kami mendampingi teman-teman dari Forkopimda dan stakeholder terkait sebagai dari Polres, dari Kodim, PN, Dinkes, Rubasan dan Rutan sebagai bentuk kolaborasi kami dan bentuk akuntabilitas kinerja kami, transparansi kami dengan stakeholder itu dan juga media, sehingga kegiatan ini sangat transparan dan terbuka bagi semuanya. Jadi hukum itu dalam hal penegakan hukum ada namanya penindakan dan juga pencegahan. Makanya sebanyak apapun kita, sekeras apapun kita menindak, kalau tidak ada upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya sosialisasi kepada masyarakat dengan yang masif dengan stakeholder semuanya, maka penindakan juga tidak cukup kuat, tidak cukup berarti kira-kira demikian. Sehingga kita himbau ya sesuai dengan jargon kami yang terus konsisten kami suarakan adalah kenali hukum, jauhi hukuman. Itu kira-kira. Kajari menambahkan pemusnahan dilakukan secara transparan, melibatkan berbagai pihak sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum. Farid Falevi, CTV. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana, memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD. Sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark.
Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek kayu, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan suatu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan. Air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Kendaraan di dua arah terjebak kemacetan panjang di ruas Jalan Raya Pantura, Banyuglugur, Situbondo. Pemicu kemacetan mengular akibat laka lantas sebuah truk diesel kontra truk tronton. Sopir tronton sempat terjepit namun berhasil dievakuasi. Seperti inilah upaya evakuasi dramatis sopir truk tronton dari kabin kemudinya yang dilakukan polisi dibantu para pengendara. Sopir terjepit seusai truk yang dikemudikan terlibat laka lantas di Jalan Raya Pantura, Kecamatan Banyuglugur.
Kecelakaan di kilometer 143 arah Surabaya melibatkan truk tronton nopol BK 8899 HV kontra truk diesel bernompol N4582ET. Kedua bangkai kendaraan nyaris menutupi badan jalan yang memicu kemacetan panjang dua arah. Kejadian diduga akibat remblong dari kendaraan truk tronton yang melintas dari arah barat menuju timur. Tronton yang dikendarai pria berinisial DM menabrak truk diesel yang sedang parkir di bahu jalan lantaran alami pecah ban. Penanganan sementara kita olah TKP dengan unit Gakum bersama pos lantas Banyu Glugur hingga saat ini melakukan penanganan olah TKP. Korban sendiri di rumah sakit? Di rumah sakit di Kusuki. Parah Pak, kejepit itu Pak? Kejepit pas di kaki sebelah kanan, namun masih di sana. Lalu lintas jalan raya sempat terjadi kemacetan panjang, berangsur normal setelah kedua bangkai berhasil dievakuasi. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kedua sopir hanya mengalami luka lecet. Andi Nurkolis, CTV. Apa bersama itulah seluruh berita yang telah kami hadirkan untuk ada di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Tara dan kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa di edisi Pojok Jatim berikutnya. Bagi Anda masyarakat Banyuwangi yang mengutamakan kesehatan, berlangganan Pudam Banyuwangi, minum air berkualitas solusi cerdas, menjaga keluarga tetap sehat, terhindar dari stunting. Mengkonsumsi air Pudam jadi pilihan. Air Pudam teruji secara laboratori, karena Pudam melayani dengan penuh dedikasi. Senyum pelanggan adalah senyum kami. Pudam berkomitmen menyediakan air berlangganan yang memenuhi kelayakan standar kesehatan. Pudam, perusahaan umum daerah air minum, dikelola dengan profesional, terbukti tetap juara nasional, berkompetisi di antara ratusan BUMD seluruh Indonesia. Pudam Banyuwangi membuktikan tetap unggul dan nomor 1 secara nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Inilah suasana kita berada di sumber yang dimiliki oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Namanya Sumber Gedor. Sumber ini dibangun pada tahun 1927. Dan ini adalah bagian dari cagar budaya yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Dan tumbuhan-tumbuhan yang ada di sini, tumbuhan yang masih beraneka macam, dan ini dipertahankan untuk menjaga kelestarian dan sumber daya air yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banyuwangi. Sumber yang dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat Banyuwangi ini luar biasa, karena ini sudah terpilih sedemikian rupa, sangat jernih, sangat dingin, dan kandungan-kandungan naturalnya ini luar biasa. Karena target kami yaitu bukan hanya sekedar memberikan satu pelayanan maksimal terhadap kebutuhan air, tetapi juga menjaga tentang kualitas yang pada akhirnya ini muaranya adalah kesehatan masyarakat Banyuwangi. Maka dengan demikian, air yang dikelola oleh Banyuwangi adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan juga untuk kesehatan. Kami atas nama keluarga besar Pudam Banyuwangi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati masyarakat dan khususnya pelanggan Pudam Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlangganan Pudam menyiapkan hidup sehat di masa depan.
air Pudam terbukti dan teruji kualitasnya. Nah, bagi Anda yang mengutamakan kesehatan, berlangganan air Pudam menjadi solusinya. Segeralah pasang sambungan baru dengan berlangganan air Pudam. Saya senang berlangganan di Pudam Banyuwangi dikarenakan airnya bersih dan jernih, dan jika ada pengaduan, penanganannya sangat cepat. Mutiara Hati akan terlahir dari hidup keluarga yang terencana. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana berkomitmen memberikan edukasi dan pelayanan bagi masyarakat Banyuwangi untuk mempersiapkan kehidupan yang terencana. Dimulai dari masa muda, masa remaja, diberikan perbekalan untuk mempersiapkan kehidupan baru ke depan dengan lebih baik dalam ikatan satuan generasi berencana. Memberikan ruang diskusi dan konseling calon pengantin agar terlahir generasi sehat, cerdas terhindar stunting, selain juga pemberdayaan kelompok masyarakat dalam rangka percepatan penurunan angka stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Banyuwangi mengajak kepada seluruh masyarakat Banyuwangi untuk mari kita bersama-sama menurunkan angka stunting dengan berperan aktif mewujudkan keluarga yang tangguh. Khususnya kepada para calon pengantin, ibu hamil, ibu yang telah melahirkan, serta orang tua yang memiliki bayi kurang dari 1000 hari. Mari kita perhatikan gizi dan tumbuh kembang buah hati kita, dan sebisa mungkin kita menghindari 4T dalam melahirkan. Terlalu muda, terlalu dekat, terlalu banyak, dan terlalu tua. Upayakan untuk menjadi akseptor jangka panjang, seperti halnya MOP, MOW, implan, dan IUD. Sehingga bisa membangun keluarga yang terencana. Ayo cegah stunting, menuju Banyuwangi Zero Stunting. Cegah stunting itu penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi keluarga yang terencana dan mantap dengan mengikuti program MKJP, metode kontrasepsi jangka panjang, baik berupa IUD, implan maupun MOP dan MOW, serta tetap menjaga keluarga lansia sehingga menjadi lansia yang tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Yudis. Saya peserta MOP pada tahun 2012 yang lalu. Dan insya Allah sampai sekarang saya mengikuti MOP itu tidak ada kendala apa-apa dan tidak mengganggu kesehatan. Bahkan sampai saat ini menambah keharmonisan keluarga saya. Dan di Banyuwangi ini sudah ditangani oleh ahli. Jangan takut, jangan ragu lagi untuk mengikuti MOP. Di Kabupaten Banyuwangi, MOP mulai disegani dan mulai banyak disukai oleh masyarakat karena dengan MOP itu bisa membantu kesejahteraan keluarga, bisa menunjukkan kesetiaan kepada pasangan kita. Monggo, masyarakat di Banyuwangi ikut serta MOP. Supaya MOP di Banyuwangi bisa memasyarakat dengan baik. Pengobatan alternatif energi Kang Odeng, solusi alternatif pengobatan ajaib dan mujarab. Terapi alternatif energi Kang Odeng sudah terbukti memiliki khasiat dan ribuan pasien tersembuhkan. Pengobatan alternatif Kang Odeng dipercaya memiliki khasiat mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit, mulai dari saraf kejepit, stroke, asam urat, rematik, kesemutan, linu-linu, darah tinggi, darah rendah, vertigo, dan sakit gigi langsung sembuh.
Selain itu, di terapi energi Kang Odeng juga terbukti memiliki khasiat untuk kecantikan, mengencangkan sel kulit wajah, meregenerasi sel kulit mati, melancarkan sirkulasi darah, membuka aura, dan lain sebagainya. Bahkan, selain penyakit medis, di terapi Kang Odeng juga mengatasi penyakit non-medis. Kita itu totok saraf. Kita ambil saraf-saraf yang bermasalah dengan melancarkan pembuluh darah. Sebetulnya manusia itu kan hampir 60% golongan cairan, terutama darah. Kalau terutama darah itu mengalirnya lancar, nanti orang itu akan kembali sehat. Terus ada saraf-saraf, kebanyakan itu kalau saraf itu kendor, saraf itu pecah, kadang saraf itu kecepit apa nyantol gitu. Kalau jenis saraf kecepit itu kalau sudah lama ya, kalau saraf kecepit itu kan kalau baru kena biasanya 1-2 kali. Tapi kalau sudah bertahun-tahun, kayak sudah 1 tahun, 2 tahun tadi, ini masalahnya bukan saraf kecepit lagi, bukan saraf di lombar itu kecepit lagi, cepit tulang. Tapi saraf yang ke bawah itu sudah termasuk melemah. Melemah itu berarti saraf kekurangan nutrisi. Jadi bisa kebas, bisa mati rasa. Dibuat jalan itu susah. Makanya kalau saraf kecepit itu di titik lombarnya itu kalau sudah kembali, nanti yang ke bawah ini akan dapatkan namanya nutrisi lagi, akan kembali lagi. Biasanya kita anjurkan untuk beli jamunya di sini untuk nutrisi akar saraf. Tunggu apa lagi? Jika Anda mengalami keluhan penyakit, terapi alternatif energi Kang Odeng, solusi pengobatan untuk kesembuhan Anda. Budaya lestari Mojo Paen Singosari Kediri ayo rek guyub makaryo Jawa Timur tambah joyo CTV 100% Dominan Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur CTV 100% gawe wong Jawa Timur CTV 100% Jawa Timur Yo ini Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu CTV mantul mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi atur insiden dan dedikasi semua seni ada di sini Jawa Timur pancen gone seni Riok ludruk campur sari Tepung Ngawi sampai Banyuwangi Ragam budaya lestari